Yang saya hormati Ketua Umum PTPI atau dalam negeri, BKPN, mungkin yang lainnya juga, mungkin Kementerian Agama, mungkin sangat berbahagia ini. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Terima kasih, teman-teman. Pak Rio monitor? Monitor Pak, monitor. Terputus ini Pak Subianto. Putus-putus sama Pak Subianto putus-putus. Ya, baru saya mau WA ke panjenengan. Ya, mungkin jaringannya kurang bersahabat. Gimana? Kita lanjut. Halo, Assalamualaikum Pak Subianto. Mohon maaf kok putus-putus suara panjenengan Pak Subianto. Halo, Assalamualaikum Pak Subianto. Pak Hamzah, Assalamualaikum. Dengar? Monitor. Pak Rio, ya. Sambil kita tunggu, ya. Sambil kita tunggu. Ini teman-teman yang melalui YouTube bisa ikut menyaksikan buatan ini, Pak Hamzah. Ya, YouTube ini sementara on progress. Mungkin 5-10 menit ke depan sudah roomnya saya kasih di kolom chat ya. Di kolom chat WA saja Pak. Ya, ini banyak yang menanyakan di grup WA. Ya. Pak Bambang belum monitor Pak Bambang. Halo, Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang sudah masuk. Mohon diberi izin untuk suaranya. Pak Bambang, cek suara dulu Pak Bambang. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak Lulut, saya sudah kasih Bambang Pawarsito, co-host, sudah bisa bicara. Silakan dipandu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Cek suara dulu Pak Bambang. Selamat siang Mas Aryo. Alhamdulillah, deg-degan ini kita. Panjenengan yang kita tunggu-tunggu. Iya. Pak Bambang, ini panjenengan karena tadi Pak Subianto terputus-putus, jadi mungkin langsung ke Pak Bambang. Tapi sebelumnya teman-teman ini kan mungkin ada yang belum kenal dengan baik panjenengan. Biasanya jika saya kenalkan terlebih dulu Pak Bambang. Nama Bambang Warsita MBD, Dr. Andes Bambang Warsita MBD. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah Sragen 8 Juni 1963. Beliau adalah seorang fungsional pengembang teknologi pembelajaran media. Terus terang dengan ikut Google Cendekia itu saya selalu dikirimi oleh Google apapun yang ditulis oleh Pak Bambang. Jadi setiap 2 minggu, tiap 3 minggu, 1 minggu itu pasti ada tulisan-tulisan baru Pak Bambang itu. Jadi saya itu sangat terpacu terus terang ini Pak Bambang, jadi senang ini, alhamdulillah dapat belajar lagi dengan panjenengan. Kemudian nomor telepon kantor, nama kantor Pusdatin, alamat kantor RE Marta Dinata Ciputat, Tangerang Selatan, ya Pusdatin ya.
Nomor telepon, alamat rumah tidak usah nggih, nomor alamat email juga tidak usah nggih. Nanti bisa tanya Jabri saja. Kemudian riwayat pendidikan dimulai dari yang terakhir. Yang pertama adalah S2 Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNJ tahun 2008. Beliau sudah lulus. Kemudian S1-nya adalah Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FKIP UNS tahun 1986. Berarti Pak Bambang itu seorang yang TP banget istilahnya, itu S1-nya TP, S2-nya TP, bekerjanya juga di TP Pak Bambang. Kemudian dulu beliau sekolahnya di SPG Muhammadiyah, lulus tahun 82. Jadi beliau itu janjane cita-citanya niku guru SD, tapi tidak tahu kok terus akhirnya jadi seorang TP, gurunya guru. Nah itu. Kemudian SMP Muhammadiyah 1 Gondang Rejo Karanganyar, kemudian SD Negeri Pulutan Nogosari Boyolali. Wah, ini panjenengan ternyata berpindah-pindah nggih Pak Bambang nggih. Air Sragen, SD Boyolali, SMP Karanganyar, terus SPG-nya kembali ke Sragen. Pengalaman luas. Nggih Pak. Pengalaman dalam mengelola majalah. Nah, ini anggota Dewan Redaksi Jurnal Teknodik Pustekom waktu itu. Sekarang sudah bukan Pustekom Pak, jadi Pusdatin Pak. Kemudian riwayat pekerjaan PTP mulai tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian mulai mengawali PTP muda, jadi Madya beliau itu sudah dari 2013 dari sekarang ya, PTP Madya ya. Kemudian PTP muda, ahli muda itu melalui Impasing tahun 2011 sampai 2013. Jadi beliau itu di PTP muda itu hanya 2 tahun, hanya 2 tahun. Ini perlu tanda petik keras banget bagi kami yang masih muda dan lebih dari 3 tahun belum ke Madya ini Pak Nge. Kemudian jadi pembantu pimpinan ini kan turun terus pembantu pimpinan pada bidang pengembangan jejaring Pustekom 2010 sampai 2011. Kemudian di bagian TU 2008 sampai 2010. Tugas belajar pada program Pasca Sarjana UNJ tahun 2006 sampai 2008. 2 tahun lulus beliau tepat waktu. Pada zaman itu bisa tepat waktu itu sudah luar biasa, berbeda dengan sekarang yang segala macam teknologi itu sudah tersedia semua. Kemudian pembantu pimpinan bagian tata usaha Pustekom tahun 2004 sampai 2006. Kemudian pembantu pimpinan pada bidang pengembangan sistem Pustekom 2002 sampai 2004. Kemudian pembantu pimpinan pada bidang analisa dan evaluasi Pustekom tahun 1998 sampai 2002. Kemudian pernah menjadi guru Pak di sini panjenengan ternyata guru SMP dan SMA. Jadi lulus S1 Pak, lulus S1 kemudian panjenengan menjadi guru SMP dan SMA di Jakarta tahun 1987 1998 ini rohnya istilahnya Solo Raya. Rohnya Solo Raya itu memang istilahnya itu petualang-petualang Pak. Ingin sukses jangan di Solo Raya gitu prinsipnya. Kemudian publikasi ilmiahnya ini ada banyak sekali. Jadi tidak usah saya baca nanti panjenengan bisa ngintip-ngintip sendiri apa saja sih tulisan dari Pak Bambang ini ngoten nggih. Beliau hari ini Pak Bambang jadi panjenengan akan menyajikan tentang bagaimana teknik penyusunan pedoman atau panduan pengelolaan model pembelajaran. Ini kita sebenarnya waktunya sampai jam 15. Tapi karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya batasi waktu berbicara panjenengan 45 menit saja Pak Bambang. 45 menit sampai 60 menit. Jadi maksimal sampai jam 14 maksimal. Nanti setengah jam bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mengapa tidak sampai jam 15? Saya berharap teman-teman yang di Papua Barat itu tidak terlalu sore tutupnya. Jadi jam 15 itu berarti jam 17 di sana. Nah, itu bisa seumah kalau di Jawa Tengah itu Pak. Itu
riwayat kurikulum vitae dari Pak Bambang Warsita ini luar biasa banget, sangat menginspirasi perjalanan beliau. Waktu kami persilahkan 60 menit untuk Pak Bambang. Monggo silakan Pak Bambang. Baik, makasih Mas Aryo. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen dulu ini. Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ya. Suara saya terdengar, Mas Aryo? Terdengar bagus, terdengar bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu PTP utama yang kami hormati, tadi saya lihat ada Pak Mansur Fauzi, terus Bapak Ibu PTP Madya, PTP Muda, dan PTP Pertama. Lebih khusus yang terhormat Bapak Mas Budi, Ketua Eksekutifnya Asosiasi Teknologi Pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin siang ini kami kebagian sampur kata Mas Aryo itu ya untuk sharing ya. Di topik yang diminta untuk pagi ini sebenarnya adalah teknik penyusunan pedoman atau panduan pengelolaan model pembelajaran ya. Mungkin tip atau trik ya dalam melakukan menyusun naskah ya, naskah pedoman atau panduan dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang pertama mungkin bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun atau melakukan menulis panduan atau pedoman. Saya yakin Bapak Ibu jadi PTP sudah hampir 10 tahun barangkali ya kalau ikut in passing pada tahun 2011. Berarti Bapak Ibu saya yakin sudah pernah menulis atau sudah pernah melakukan penyusunan panduan atau melakukan penyusunan pedoman. Mungkin sebagai informasi awal Bapak Ibu, kami minta mungkin dibantu Mas Aryo, di Bapak Ibu yang pernah menulis panduan atau menulis naskah panduan, coba ditulis di kolom chatnya. Kami silakan. Kami ulang, disilahkan Bapak Ibu menulis di kolom chat, ya. Pernah menulis panduan apa atau pedoman apa ya dalam rangka pengelolaan model pembelajaran. Monggo silahkan. Ingin survei seringnya, tapi ketinggalan tempat ya. Mungkin agar mudah saja mungkin Bapak Ibu coba tulis di kolom chat ya. Itu pernah menulis panduan apa? Hampir semua Bapak Ibu ya sudah pernah ngalami ya. Silakan.
Ditulis kalau sudah pernah, dituliskan judulnya. Kalau belum juga tidak apa-apa, tulis saja belum pernah. Saya pernah buat pedoman pembelajaran literasi bagi guru 3T. Kemudian pernah menulis panduan manual book e-learning program Bangga Kencana. Silakan. Sebagian besar rata-rata belum pernah, Bapak. Monggo silakan Pak Bambang. Baik, baru 3 ya dari tadi ya yang sudah memiliki telah melakukan penulisannya. Panduan diklat, Bapak. Termasuk mboten ini panduan diklat ini, monggo. Ya mungkin diklat apa, mungkin PIM atau diklat teknis, termasuk juga pengelolaan ya. Di misal pengelolaan pembelajaran diklat apa bisa juga Pak. Ya, memanfaatkan media apa gitu Bapak nggih. Iya. Nggih. Monggo silakan Bapak Ibu ditulis ya. Biar saya ada gambaran ya di Ini ada lagi panduan kegiatan BIMTEK pemenuhan mutu bagi sekolah model. Panduan pengelolaan model pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan rumah belajar. Ada lagi Bapak ini. Pedoman pelatihan revitalisasi SMK. Panduan pembelajaran coding untuk anak usia 5-6 tahun. Sudah lumayan Bapak, ini sudah ada 10. Ini spesial untuk Pak Bambang, saya bisa dibaca ya. Pedoman upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Panduan pemanfaatan media pembelajaran dengan penggunaan SAK. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak ada yang muncul. Di mayoritas belum Bapak Ibu ya, jadi belum pernah melakukan untuk penyusunan panduan atau pedoman. Baik Bapak Ibu, jadi kembali ke laptopnya. Jadi dari pengalaman yang Bapak Ibu tuliskan di chat tadi, sebenarnya menunjukkan bahwa Bapak Ibu mayoritas ya, ada 1, 2, mungkin sampai 10 dari hampir 100 peserta ya.
belum melakukan atau belum pernah menulis pedoman atau panduan dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, ini begini, Bapak. Jadi menunjukkan bahwa banyak para PTP mengajukan penilaian angka kredit itu jarang yang mengajukan pada butir ya, penyusunan panduan dan pedoman ini. Nah, yang banyak diajukan apa? Yang paling banyak diajukan adalah mengajar dan melatih. Jadi pada unsur mengajar dan melatih ini adalah unsur kegiatan yang paling banyak diajukan. Terus yang kedua dari mengajar dan melatih, ya, yang kedua adalah melakukan pembimbingan, melakukan bintek, ya, jadi melakukan pembimbingan. Nah, dalam melakukan pembimbingan ini juga masih belum pas, ya. Mestinya melakukan pembimbingan itu adalah dalam rangka, ya, itu adalah pada butir implementasi. Misalnya dalam rangka untuk penerapan model pembelajaran atau pemanfaatan media. Tapi masih banyak yang melakukan pembimbingan dalam rangka meningkatkan kompetensi ya. Jadi melakukan pembimbingan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Ini berarti adalah masih sama dengan tugas unsur tambahan, yaitu mengajar dan melatih ini. Jadi sehingga banyak teman-teman PTP itu masih kekurangan angka kredit pada unsur utama, tugas pokok PTP-nya. Ini. Terus yang ketiga adalah yang pertama tadi mengajar melatih, yang kedua adalah melakukan pembimbingan, yang ketiga adalah melakukan fasilitasi. Ini. Nah, mestinya melakukan fasilitasi dalam rangka mestinya ya Bapak Ibu ya. Maksudnya fasilitasi dalam rangka implementasi model pembelajaran misalnya berbasis audio, berbasis media, salah satu jenis media, misalnya media sederhana, audio, video, multimedia, dan sebagainya, atau ya, melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media, pemanfaatan e-pembelajaran, pembelajaran kompleks, dan sebagainya. Nah, ini banyak juga masih salah konsepnya. Lah banyak kan juga melakukan fasilitasi dalam rangka ya peningkatan kompetensi. Ini jadi akhirnya adalah kembali pada pura-puranya melakukan fasilitasi, melakukan pembimbingan, tapi kenyataannya adalah dalam rangka mengajar dan melatih. Sehingga mayoritasnya dari cerita teman-teman di grup tim penilai itu adalah masih banyak dikembalikan untuk diperbaiki, disempurnakan, dan sebagainya. Sehingga mestinya Bapak Ibu juga harus memperhatikan ya, memilih pada butir-butir yang lain ya. Di salah satu contoh tadi ini adalah pada butir penyusunan naskah, panduan dan pedoman. Lah untuk menyusun naskah dan panduan harus dimulai dari unsur yang pertama, yaitu melakukan analisis dan pengkajian ya, analisis kebutuhan. Nah, setelah analisis kebutuhan dilakukan langkah yang kedua adalah melakukan studi kelayakan. Langkah yang ketiga adalah menyusun atau desain model pembelajaran atau desain pemanfaatan media dan sebagainya. Nah, setelah desain maka salah satu komponen dari desain itu adalah menyusun panduan ini. Nah, barangkali dari akhir-akhir ini sering kita lihat atau sering kita temukan, misalnya adalah ada panduan pembelajaran jarak jauh ya, bagi ini yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Terus kami di Pustekom pernah
menulis ya di tahun 2000, ini adalah panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar. Nah, ini ada salah satu ya di tuntutan pandemi ini dituntut para siswa harus belajar dari rumah dan guru juga mengajar dari rumah, sehingga perlu ada panduan ini. Di panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar. Nah, ini sebenarnya di sini ada hampir 8 panduan ya. Misalnya suatu contoh misalnya panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan fitur sumber belajar rumah belajar. Ini sebenarnya bisa menjadi satu panduan ya. Terus yang kedua misalnya adalah panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan bank soal rumah belajar. Ini. Nah, nanti kalau Bapak lihat di standar kriteria ya, standar satuan kerja, satuan hasil PTP, panduan ini dibuat adalah minimal ya untuk satu mata pelajaran, untuk satu kelas, untuk satu jenjang pendidikannya. Nah, misalnya contoh ini, misalnya menyusun panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan laboratoriumnya ya untuk mata pelajaran biologi di SMP kelas 7 ini. Nah, ini adalah boleh ya. Bisa minimal ya, di panduan ini dibuat minimal untuk ya, kami ulang, untuk satu mata pelajaran, untuk satu kelas, atau untuk satu jenjang pendidikan. Maka sebenarnya kalau contoh yang kedua ini, panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu pandai, ini bisa dibuat 5 atau mungkin bisa 10 panduan ya ini sebenarnya, sehingga itu akan banyak memperoleh angka kredit dari butir kegiatan menyusun panduan tadi. Suatu contoh yang lain misalnya di panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan kelas maya rumah belajar. Nah, nanti untuk mata pelajaran apa, kelas apa, jenjang apa, dan sebagainya. Terus misalnya yang lain misalnya adalah panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan misalnya adalah karya buku sekolah elektronik atau BSE untuk mata pelajaran apa, kelas berapa, jenjang pendidikan apa dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Ibu cermat sebenarnya adalah banyak yang bisa Bapak Ibu tulis untuk butir panduan dan pedoman ini. Terus yang ketiga, kami pernah tulis di teman-teman Pustekom, PTP di Pustekom, itu menulis panduan pembelajaran di panduan penerapan ya, model pembelajaran dalam belajar dari rumah dengan memanfaatkan model pembelajaran inovatif yang memanfaatkan rumah belajar. Ini misalnya adalah panduan pemanfaatan model pembelajaran Discovery Inquiry untuk mata pelajaran IPA dengan memanfaatkan laboratorium maya rumah belajar. Ini baru satu ya, sehingga nanti bisa mata pelajaran yang lain, untuk model yang lain, jenjang kelas yang lain, sehingga banyak sekali yang bisa Bapak Ibu tulis. Contoh yang kedua misalnya panduan penerapan model pembelajaran SOLE ini untuk mata pelajaran apa misalnya untuk mata pelajaran sains dengan memanfaatkan kelas maya dan sebagainya, sehingga dalam satu panduan ini sebenarnya adalah bisa dirinci, bisa ditulis ya, berbagai panduan. Nah, Bapak Ibu ingat dalam menulis panduan ini maksimal dilakukan paling banyak satu tim itu adalah 4 orang ini.
Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau cermat ya, ini cermat pada butir kegiatan ini, mestinya banyak yang bisa Bapak Ibu lakukannya. Di misalnya panduan pemanfaatan media berbasis ya audio untuk mata pelajaran apa, kelas berapa dan sebagainya. Ini atau misalnya panduan penerapan ya pembelajaran untuk kelas berapa, mata pelajaran apa dan sebagainya. Ini sehingga banyak Bapak Ibu peroleh dari panduan ini. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi kami ulang, di Bapak Ibu harus cermat untuk memilih ya, memilih kira-kira apa pada tahun ini akan menulis panduan apa. Ini kira-kira di SKP itu ada judulnya ya, ada judul pada butir panduan apa ya, mungkin bisa 1 atau 2 lah ya. Ini kalau 10 panduan ya enggak apa ya, enggak lucu ya. Mungkin nanti kalau ketemu tim penilai dikatakan di luar kepatutan ini ya. Ya mungkin 1 tahun itu bisa nulis 1, 2 atau 3 panduan ini ya. Ini kira-kira yang perlu Bapak Ibu cermati. Sehingga di SKP semua butir kegiatan itu bisa Bapak Ibu tuangkan sehingga Bapak Ibu akan memperoleh kredit yang cukup. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah mengapa ya, ini ya. Mengapa Bapak Ibu harus menulis naskah panduan atau pedoman? Sambilkan contoh tadi misalnya kebijakan pemerintah ya di rumah belajar kita jadikan sebagai platform teknologi yang utama. Di suatu contoh misalnya rumah belajar merupakan suatu platform teknologi digital untuk menunjang pembelajaran ya. Ini suatu contoh misalnya tujuannya. Ya, tujuannya adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mungkin berbagai survei menempatkan rumah belajar ini adalah paling ya ranking ketiga paling banyak digunakan oleh para guru dan para siswa pada masa COVID ini. Di yang pertama itu ada apa? Ruang guru ya, ini di rumah belajar, di portal platform rumah belajar ini menempati pada urutan yang ketiga. Nah, kalau ini tujuannya atau kebijakannya adalah sebagai platform utama, maka tugas kita sebagai PTP apa? Kita harus membantu guru untuk memudahkan bagaimana memanfaatkan rumah belajar. Jadi tujuannya adalah rumah belajar dijadikan sebagai platform utama. Ya. Nah, untuk mencapai itu maka ya bagaimana pertanyaan yang kedua adalah bagaimana para guru itu memperoleh kemudahan ya untuk memanfaatkan rumah belajar. Lah memanfaatkan apa? Fitur-fitur yang ada di rumah belajar tadi. Misalnya fitur sumber belajar, fitur bank soal, fitur fitur kelas maya, laboratorium maya dan sebagainya. Terus yang ketiga, bagaimana siswa ya, bisa kita bimbing tata cara beraktivitas belajar aktif dan kreatifnya. Di bagaimana bisa belajar dengan berbagai aktivitas. Aktivitas misalnya aktivitas bereksperimen, ya, aktivitas untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan sebagainya. Kalau aktivitasnya untuk melakukan eksperimen, melakukan percobaan secara maya, maka kita susun panduan siswa memanfaatkan laboratorium maya rumah belajar misalnya. Ini. Jadi dari 3 aspek ini ya, aspek tujuannya adalah bagaimana menjadikan rumah belajar sebagai platform utama untuk pembelajaran. Nah, tugas kita sebagai PTP bagaimana memudahkan guru ya. Nah, untuk memudahkan guru dalam memanfaatkan rumah belajar ini, maka harus kita sediakan, harus kita berikan panduan-panduan. Kita harus membuat pedoman
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar layanan, panduan tutorial, penggunaan fitur, dan sebagainya. Ya, demikian juga bagaimana agar siswa bisa melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Ya, ini misalnya aktivitas bagaimana siswa bisa memecahkan suatu permasalahan, maka kita harus menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning misalnya. Nah, ini maka kita harus menyusun panduan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk mata pelajaran IPA misalnya kelas berapa, jenjang SMP, dan sebagainya, jenjang SMA, dan sebagainya. Ini jadi di sini Bapak Ibu, jadi mengapa kita harus menyusun, ini adalah dalam rangka bagaimana mencapai tujuan, mencapai kebijakan ya. Nah, tujuannya apa? Suatu contoh misalnya kalau kami di Pustikom rumah belajar menjadi platform digital. Ya. Nah, untuk jadi platform digital maka harus dilengkapi, disediakan panduan untuk gurunya, panduan untuk siswanya, termasuk adalah panduan-panduan untuk pemanfaatan, ya, berbagai modelnya, berbagai fiturnya, sehingga rumah belajar bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran di sekolah ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya panduan atau panduan itu ya? Ini ya. Di mengapa penting ya? Yang pertama dikatakan penting dalam rangka memudahkan guru, memudahkan siswa ya untuk melakukan proses pembelajaran atau melakukan pengelolaan pembelajaran ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, sebenarnya apa panduan atau pedoman itu ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata panduan adalah buku petunjuk ya. Berupa petunjuk ya, ini. Arti lainnya dari panduan adalah penunjuk jalan ya. Penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalan menunjuk apa? Menuju pencapaian tujuan belajar. Ini bagaimana agar guru itu bisa memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan juga bagaimana siswa agar mendapatkan layanan belajar untuk mencapai tujuannya. Maka panduan di sini berupa buku petunjuk ya, atau merupakan penunjuk jalan dalam mencapai tujuan ini. Yang kedua, pedoman berarti alat untuk menunjukkan arah atau mata angin ya. Di sini artinya berarti adalah pedoman ini, panduan ini adalah berfungsi sebagai kompasnya. Arah, menunjukkan arah, mau kemana sebenarnya para guru ini, mau kemana siswa ini, bagaimana konten itu bisa terkuasai dengan baik. Ini jadi memberikan petunjuk. Lah, karena memberikan petunjuk, maka nanti dalam menyusunnya harus menyusun secara tahap demi tahap. Terus yang kedua harus disusun secara simpel, secara sederhana, praktis, mudah diikuti, dan sebagainya. Itu nanti yang harus Bapak Ibu cermati dalam menulis naskah panduan. Sehingga bisa memandu ya, atau bisa memberikan petunjuk, bisa berfungsi sebagai kompas. Ini. Pengertian yang kedua, pedoman berarti kumpulan ketentuan dasar ya, ketentuan dasar ya, yang memberi arah bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Ya. Di ketentuan dasar yang memberikan arah, memberikan petunjuk bagaimana sesuatu itu dilakukan. Suatu contoh misalnya untuk melakukan eksperimen, misalnya bagaimana memecahkan problem, maka pilihannya adalah menggunakan model project based learning atau problem based learning ini.
Lah, bagaimana untuk memecahkan masalah itu? Maka harus diberikan ada ketentuan-ketentuan dasarnya. Nah, ketentuan-ketentuan dasar ini kalau dalam model yang kita sebut dengan langkah-langkah pembelajaran atau sering disebut dengan sintak ya. Jadi ada sintak model pembelajaran Sole, ada sintak model pembelajaran Discovery, ada sintak model pembelajaran apa? Ada sintak pembelajaran memanfaatkan game dan sebagainya. Jadi adalah memberikan ketentuan dasar. Ketentuan dasar ini bentuknya kalau dalam model pembelajaran ini adalah langkah-langkah pembelajaran atau yang kita kenal dengan sintak ini. Terus yang ketiga, panduan atau pedoman ini adalah merupakan hal atau pokok yang menjadi dasar pegangan, petunjuk, dan sebagainya. Ya. Jadi fungsi dari pedoman ini adalah sebagai acuan, sebagai kriteria. Ya. Ini jadi sebagai hal yang pokok menjadi dasar. Jadi sebagai acuannya. Acuan apa? Misalnya kalau Bapak Ibu misalnya tadi pemanfaatan laboratorium maya dalam pembelajaran IPA. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama misalnya harus melakukan registrasi, melakukan login, terus membaca modul, terus melakukan simulasi, mengerjakan LKS, mengerjakan tes dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang pokok di langkah-langkahnya tadi. Bahkan berarti yang keempat, pedoman ini bisa berarti pimpinan ya. Pimpinan yang menerangkan cara menjalankan mengurus perkumpulan. Nah ini sama artinya maksudnya adalah PTP memimpin bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar. Ini jadi menjadi hal pokok, menjadi petunjuk, menjadi acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ini jadi konsepnya Bapak Ibu. Jadi fungsi dari panduan ini adalah berperan sebagai petunjuk arah ya, atau sebagai acuan, atau sebagai pedoman, atau sebagai memandu dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Terus berikutnya, apa manfaat panduan atau pedoman itu, ya Bapak Ibu ya? Di manfaatnya, sebenarnya ending yang ingin kita capai adalah agar semua itu adalah sukses. Ya. Suatu contoh tadi misalnya bagaimana rumah belajar ini menjadi platform pembelajaran digital. Ini. Nah, agar sukses apa? Maka diperlukan studi guide-nya. Ini berupa pedoman, berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar layanan, panduan tutorial, baik berupa manual, booklet, buku saku, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali jenisnya nanti Bapak Ibu ya. Nah ini adalah pada unsur yang kedua ya. Ya ada pada kalau Bapak Ibu lihat Permenpan PTP, di Permenpan nomor 28 2017, yaitu tentang unsur dan butir-butir kegiatan PTP-nya. Jadi ada penyusunan pedoman, ada penyusunan petunjuk teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan atau juklak, juknis, ada penyusunan standar, panduan tutorial dan sebagainya ini. Nah, karena ini menjadi memandu bagaimana agar guru itu sukses, bagaimana siswa itu berhasil, maka dalam nyusun panduan ya, nama dan judulnya harus jelas ya. Di nama dan judul ya, di kadang-kadang judulnya apa, isinya apa. Ini Bapak Ibu harus dicermati. Jadi salah satu studi guide ini agar jelas itu adalah judul dan nama kegiatannya harus jelas ya. Nah, jelasnya apa tadi?
harus jelas ya, kelas berapa, terus mata pelajaran apa, jenjang apa, ini yang kriteria utamanya. Ini. Terus yang kedua, dalam menulis panduan, membuat naskah panduan, harus dibuat tampilannya dibuat menarik. Ya. Nah, menarik ini artinya mungkin bagaimana agar menarik? Ya harus banyak disajikan visual. Ya. Ada gambar-gambarnya, ada grafiknya, ada apa? Ada gambar, mungkin ada fotonya dan sebagainya. Di tampilan menarik ini bisa dari penyajian visual, terus bisa juga yang kedua penggunaan warna, ya. Warnanya yang mencolok, warnanya yang jelas, mungkin pemilihan huruf, terus ukuran huruf dan sebagainya. Ini ya. Jadi banyak sekali bagaimana kemasan panduan ini bisa menarik. Nah, kalau dengan menarik, maka judulnya harus jelas, judulnya harus harus singkat misalnya. Terus yang ketiga, format sajian dibuat mudah untuk diikuti. Karena merupakan petunjuk, jadi hal-hal yang pokok, maka menggambarkan langkah-langkah biasanya Bapak Ibu ya. Karena langkah-langkah ya harus menggambarkan langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah yang runtut, langkah-langkah yang yang runut ya, dari yang mudah ke sukar atau sebaliknya dari yang sederhana ke yang kompleks. Terus berikutnya yang terakhir adalah menggunakan gaya model tampilan masa kini ya. Contoh misalnya anak-anak sekarang, guru-guru sekarang ini adalah lebih suka dengan tampilan animasi ya. Misalnya dengan kartun dan sebagainya. Ini harus dibuat style gayanya adalah gaya-gaya kekinian. Ini. Saya ambilkan suatu contoh, misalnya Bapak Ibu ya, contoh misalnya, contoh panduan pembelajaran jarak jauh di SD ya, ini. Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, bagaimana Bapak Ibu akan memberikan petunjuk, memberikan guidance ya, untuk memandu guru, memandu siswa untuk menyelenggarakan, mengelola pembelajaran jarak jauh misalnya. Sambil contoh misalnya pada tahap yang kedua, bagaimana kiat menentukan metode ya, metode atau model pendidikan jarak jauhnya. Yaitu yang pertama adalah melakukan pemetaan ya. Nah, melakukan pemetaan dengan apa? Dengan menyebarkan angket atau menyebarkan kuesioner ke orang tua. Itu yang pertama, misalnya sebelum kita akan melakukan belajar dari rumah tadi ya, belajar jarak jauh, nah itu akan menggunakan metode apa? Nah, ini kita harus diawali dengan melakukan pemetaan. Contoh misalnya dengan menyebarkan kuesioner ke orang tua. Di kuesioner yang pertama misalnya adalah pada daerah ya. Apakah wilayah Bapak Ibu termasuk pada wilayah daerah oranye atau daerah hijau, merah dan sebagainya. Nah, ini harus kita peroleh informasi yang pertama. Apakah wilayah Bapak Ibu mengajar, wilayah Bapak Ibu mengajar itu termasuk pada kategori daerah hijau, daerah oranye atau daerah biru ini ya. Jadi kalau daerah hijau berarti boleh ya nanti ya melakukan tatap muka misalnya. Terus yang kedua, infrastruktur apa yang dimiliki oleh orang tua? Misalnya atau perangkat apa yang dimiliki oleh orang tua. Nah, ini informasi ini harus kita peroleh ya, misalnya apakah memiliki HP atau yang Android misalnya, terus memiliki TV, memiliki radio
dan ada koneksi internet. Ini misalnya. Ini kita harus verifikasi. Misalnya nanti mayoritas orang tua memiliki smartphone misalnya, atau hanya tersedia TV saja, akan berbeda metode yang akan kita pilih. Terus yang ketiga misalnya, tersedia koneksi internet atau tidak, misalnya ya berapa banyak, yang tidak berapa. Ini juga harus terpetakan dengan baiknya. Ini di koneksi internet. Terus misalnya bagaimana ketaatan terhadap protokol kesehatan, ya, di misalnya memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ditaat nggak ini siswanya? Taat memakai masker nggak? Jadi nanti jangan-jangan suruh datang ke sekolah tapi tidak mau memakai masker atau tidak punya masker. Terus tidak bisa jarak dan sebagainya, maka harus teridentifikasi dan terpetakan ini. Dan berbagai aspek-aspek yang lain di Bapak Ibu. Jadi misalnya panduan yang pertama harus melakukan pemetaan, ya, pemetaan dari segi infrastruktur, pemetaan dari segi ketersediaan koneksi internet, ketaatan pada protokol kesehatan, kesediaan orang tua untuk membimbing siswa dan sebagainya. Nah, informasi-informasi ini kita jadikan bahan untuk menentukan metode apa, ya, pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang akan kita ambil. Nah, dari langkah yang kedua menentukan pemetaan ini kita jadikan dasar. Langkah yang kedua adalah melakukan analisis, ya. Ini di langkah kedua melakukan analisis. Berdasarkan data tersebut, misalnya 80% siswa, orang tua siswa memiliki HP misalnya. Maka pilihan metode yang kita pilih adalah misalnya pembelajaran jarak jauh secara daring, ya. Ini jadi bisa kita lakukan pembelajaran secara daring ini. Ini hasil dari pemetaan. Di contoh memandu yang pertama bagaimana melakukan pemetaan. Nah, setelah dilakukan pemetaan, bagaimana guru itu harus melakukan analisis. Ya, kalau contoh misalnya dari hasil pemetaan tadi menunjukkan bahwa daerah sekolah itu atau itu adalah berada pada wilayah daerah oranye, berarti boleh melakukan tatap muka. Maka metode pembelajaran jarak jauhnya adalah dengan secara luring atau secara tatap muka. Mungkin karena ada dalam kondisi oranye bisa memilih mode kombinasi misalnya. Misalnya dalam 1 minggu kan ada 6 hari kerja, ya. Misalnya 1 hari atau mungkin 3 hari tatap muka, 3 hari daring dan sebagainya. Nah, ini harus berdasarkan dipetakan secara jelas. Nah, dari hasil analisis ini nanti akan memudahkan untuk menentukan metode, menentukan model pembelajarannya, menentukan dan sebagainya. Ini jadi langkah yang pertama tadi memetakan, ya, memberikan memandu bagaimana guru melakukan pemetaan. Terus yang kedua bagaimana guru melakukan analisis dan sebagainya. Ini. Dan selanjutnya, jadi masih banyak langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk memberikan panduan ini. Nah, Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran, jadi apa kriteria, ya, panduan dan pedoman yang harus Bapak Ibu buat, ya. Panduan yang pertama adalah menyusun naskah pandoman atau panduan dalam pengelolaan model pembelajaran, ya, dengan memanfaatkan salah satu jenis media, ya. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang misalnya contoh misalnya kalau Bapak Ibu PTP pertama misalnya adalah panduan pemanfaatan model pembelajaran discovery inquiry
untuk mata pelajaran IPA dengan memanfaatkan media ya, video misalnya untuk kelas 7 misalnya. Ini jadi untuk PTP pertama ya. PTP pertama dengan menyusun model pengelolaan model pembelajaran dengan memanfaatkan salah satu jenis media. Bisa media sederhana, media video, audio, multimedia ini. Sedangkan untuk PTP muda, misalnya menyusun naskah panduan pedoman dalam pengelolaan model pembelajaran berbasis ya hypermedia untuk mata pelajaran apa, kelas apa, jenjang pendidikan apa. Ini. Demikian juga untuk PTP Madya misalnya, menyusun naskah pedoman panduan dalam rangka pengelolaan model pembelajaran ya, kelas maya atau model pembelajaran e-learning untuk mata pelajaran apa dan sebagainya. Sedangkan untuk dia misalnya adalah panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis ya, apa ya, berbasis ya, hiperkonten dan sebagainya untuk mata pelajaran apa, pembelajaran kompleks dan sebagainya. Jadi ini aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan ya, butir yang bisa lakukan sesuai dengan jenjang jabatan. Kalau jenjang PTP pertama harus nyusun model pembelajaran dengan memanfaatkan salah satu jenis media. Kalau PTP muda, model pembelajaran dengan memanfaatkan atau berbasis hypermedia. Kalau PTP Madya, panduan pedoman pengelolaan model pembelajaran berbasis e-learning dan sebagainya. Terus kriteria yang kedua adalah penyusunan naskah atau panduan ini yang sudah berulang-ulang kami sampaikan adalah minimal untuk satu mata pelajaran ya, satu kelas untuk satu jenjang pendidikan ya. Jadi bukan topik Bapak Ibu ya, jadi bukan topik, bukan KD, tapi untuk satu mata pelajaran. Di satu misalnya mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, mata pelajaran matematika, terus kelas berapa? Jenjang SD, jenjang SMP, atau mungkin SMK dan sebagainya. Jadi kriterianya adalah ini. Yang pertama adalah kriteria jenis panduannya berdasarkan jenjang PTP-nya. Terus yang kedua adalah berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Ya. Kurikulumnya ini adalah yang mengatur pada mata pelajaran apa, kelas berapa, jenjang pendidikan apa. Ini harus Bapak Ibu jangan sampai salah. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengenal kriterianya, mungkin Bapak Ibu, saya yakin ya, yang pernah menulis tadi, ya, ada beberapa yang sudah pernah menulis, ya, harus Bapak Ibu perhatikan adalah sistematika naskahnya, ya. Sistematika atau susunan penulis naskahnya. Di minimal ada 3 bagian, ya. Ada bagian awal, bagian inti, dan ada bagian akhir. Ya. Di bagian awal, tadi halaman judul, daftar isi, kata pengantar. Nah, seperti penjelasan awal, judulnya harus jelas. Ya. Jelasnya apa? Untuk misalnya pengelolaan pembelajaran apa, berbasis media apa, ya, untuk kelas berapa, jenjang apa, dan sebagainya, mata pelajaran apa, dan sebagainya. Ini judulnya harus jelas. Terus dilengkapi dengan adanya daftar isi, mungkin ada kata pengantar dari pimpinan lembaga atau pimpinan instansi. Terus yang kedua adalah pada bagian inti ya, inti daripada naskah panduan tersebut ya, yaitu minimal harus ada 3 babnya. Ada bab pendahuluan, bab
Yang kedua strategi pengelolaan, yang ketiga adalah bab penutup ini ya. Ini harus jelas Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu kalau mengajukan dupa, sistematika ini harus lengkap dan benar ya. Jadi kalau tidak lengkap, tidak benar, dikembalikan. Bukan penilaian pada periode berikutnya. Ya. Contoh misalnya di pendahuluan ya, pada bab 1 pendahuluan harus menyampaikan, menjelaskan atau memuat tentang latar belakangnya. Nah, latar belakang ini menjelaskan tentang apa? Tentang kemengapanya. Mengapa panduan ini harus dibuat? Ya. Mengapa panduan ini harus ditulis? Ya. Mengapanya? Di latar belakangnya. Nah, untuk menjelaskan mengapa ini mungkin Bapak Ibu bisa mengutip kajian teori atau mengutip data-data empirik misalnya ya. Suatu contoh tadi berdasarkan pemetaan ya. Wilayah ini adalah merupakan daerah hijau. Maka untuk membantu pembelajaran siswa memilih metode luring atau memilih metode tatap muka. Ya harus bisa Bapak Ibu di pendahuluan ini harus menjelaskan tentang mengapanya, kemengapaannya ya. Nah, kemengapaan ini harus didukung berbagai data. Nah, data ini diperoleh dari mana Bapak Ibu? Diperoleh tadi pada langkah yang kedua melakukan pemetaan. Nah, bagaimana melakukan pemetaan? Nah, Bapak Ibu harus mengenal berbagai metode pengumpul data. Ya, kalau PTP sebenarnya bisa dalam bentuk metode melakukan studi kelayakan ya. Nah, misalnya bisa melakukan dengan yang paling mudah sekarang ini dengan menggunakan survei secara online ya. Kuesioner online misalnya ya, ditulis di Google Form, terus di broadcast melalui WA Group. Kalau broadcast sudah sampai ke seluruh orang tua siswa. Ini. Di kemengapaannya, latar belakangnya. Latar belakangnya harus berbasis pada data. Data diperoleh dengan berbagai metode ya. Bisa melalui survei, bisa melalui wawancara, bisa melalui FGD, bisa melalui riset dan sebagainya. Terus yang kedua, panduan ini untuk memandu siapa? Misalnya untuk siswa agar memudahkan belajarnya tadi ya, memandu guru agar mudah melakukan fasilitasi dalam melakukan pembelajaran. Tujuannya apa, sasarannya apa, ruang lingkupnya. Di panduan ini meliputi cakupan apa ya? Ruang lingkupnya harus jelas ya. Nah, contoh misalnya, kalau PTP sudah kita batasi ada ruang lingkup pada pengelolaan ya, pengelolaan model pembelajaran. Nah, mengelola itu mulai dari apa? Melalui dari menyusun perencanaan, bagaimana melaksanakan, bagaimana melakukan monitoringnya, pengendaliannya, bagaimana melakukan evaluasinya di manajemen pembelajarannya ya ini. Nah, sebenarnya masih banyak nanti sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu pernah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, misalnya melakukan pendidikan jarak jauh. Pengalaman saya pada tahun 90-an ya, pernah kami di Pustekom itu pernah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh untuk penyetaraan guru SD ya, setara dengan S1 ya, S1 PGSD. Itu pernah kami susun ada 15 panduan Bapak Ibu ya. Ada panduan di pembelajaran PGSD ya, ada panduan pendaftaran, terus ada panduan pembayaran SPP itu satu panduan ya. Terus panduan pembelajaran mandiri, panduan pembelajaran kelompok, panduan praktek IPA, praktek dan sebagainya itu ada 15 panduan ini. Nah, demikian juga contoh tadi misalnya dalam Bapak Ibu mengelola portal pembelajaran.
misalnya teman-teman dari PTP, dari P4TK IPA ya, di sana ada di Damba ya, diklat jarak jauh secara masif ya, masif dan terbuka. Ini juga harus ada banyak panduan, mestinya akan diperlukan ada bagaimana panduan mendaftarnya, bagaimana panduan belajarnya, bagaimana panduan ujiannya, bagaimana panduan untuk memperoleh sertifikat dan sebagainya. Ini di ruang lingkup di sini, jadi harus ada dijelaskan ruang lingkupnya. Terus yang kedua, strategi pengelolaannya tadi. Dari ruang lingkup ini nanti akan dijabarkan, dijelaskan pada strategi. Perencanaannya bagaimana? Di contoh tadi, perencanaan yang pertama adalah melakukan pemetaan. Setelah melakukan pemetaan untuk menentukan metode untuk menentukan desain pembelajarannya. Ini. Terus bagaimana pelaksanaannya? Apakah menggunakan aplikasi, atau menggunakan televisi, atau menggunakan berbantuan siaran radio misalnya. Terus bagaimana mengendalikan atau melakukan monitoringnya, agar semua komponen yang ada dalam perencanaan, yaitu nomor 1, itu bisa berjalan dengan baik. Ini. Yang keempat, bagaimana melakukan evaluasinya. Ini dari ruang lingkup dijabarkan, dijelaskan pada bab 2, mulai dari perencanaan, ya, komponennya, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Ini. Terus yang bab yang ketiga, penutupnya, diberikan kesimpulan dan tindak lanjutnya. Terus bagian yang terakhir, yaitu adalah daftar pustaka, mungkin ada lampiran-lampiran. Contoh misalnya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu perlu ada SOP, mungkin ada infografis dan sebagainya, maka disampaikan, dilengkapi pada bagian akhir, nanti berupa lampiran ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi di sini, di dalam mengajukan pada panduan, unsur pedoman, sistematika ini harus benar ya. Harus benar ya. Lah benarnya apa? Ya tidak boleh dikurangi ini ya. Jadi di bab 1 juga harus minimal harus ada 4 komponen ya. Dia ada latar belakangnya, tujuannya, sasaran, ruang lingkupnya. Lah sasaran juga harus mengacu pada latar belakang. Tujuan harus mengacu kepada latar belakang dan sebagainya. Ini jadi harus lengkap. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dikurangi Bapak Ibu ya. Di sistematika ini harus benar, harus diikuti dengan baiknya. Nah, kalau Bapak Ibu asal-asalan membuatnya, biasanya nanti akan dikasih, kalau di penilaian itu dikasih kode 17. Dikembalikan untuk disempurnakan, diajukan pada penilaian periode berikutnya. Ini. Sehingga numpuk, akibat numpuk, sehingga tidak memperoleh angka kredit. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Ya. Jadi sistematika ini adalah Bapak Ibu harus hafal ya, harus di luar kepala. Kalau tidak, nanti akan tidak memperoleh tidak memenuhi standar kualitas ya, artinya nih standar kualitas satuan hasil. Kalau tidak memenuhi satuan hasil, ya tidak memperoleh angka kredit. Kalau tidak memperoleh angka kredit, tidak pernah naik pangkat. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa tipnya atau trik ya, bagaimana menulis panduan atau pedoman ya ini ya. Yang pertama harus ditulis secara simpel lah. Simpel artinya apa Bapak Ibu ya, jangan panjang lebar ya. Kira kalau cukup setengah halaman ya nggak usah lebar-lebar kan itu. Jadi harus simpel. Nah, tapi yang kedua tadi simpel, harus menarik seperti kriteria sebelumnya. Simple ya, sederhana, menarik,
Terus yang ketiga, mudah diikuti. Ya. Di petunjuknya, pokok-pokok materinya itu mudah diikuti, mudah dipahami. Di agar simpel juga harus mudah diikuti, mudah difahami, tapi harus menarik ini. Nah, karena merupakan panduan, merupakan kompas tadi, maka kriteria yang kedua adalah harus aplikatifnya. Di apa yang Bapak Ibu tulis itu bisa dilaksanakan. Tidak berteori ya, jadi tidak berteori, tidak diawang-awang. Jadi harus aplikatif, applicable ya. Jadi mudah diterapkan, mudah diikuti oleh guru. Terus aspek yang ketiga memiliki unsur kemudahan ya. Di unsur mudah diikuti, mudah dipahami, termasuk adalah mudah membuatnya Bapak Ibu ya. Mudah membuatnya. Jadi kalau membuat panduannya berbulan-bulan atau berminggu-minggu sehingga aktivitas yang lain tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus sesuai standar satuan hasil, mudah. Terus berikutnya bisa ringkas. Jadi kira-kira memuat hal-hal pokok tadi ya, sesuai dengan pengertian, dia memuat pada hal-hal pokok sehingga memuat pada ringkasan yang ringkas-ringkas saja. Terus terakhir, menarik untuk diikuti tadi sudah ya, dia harus simple, harus aplikatif, mudah, ringkas, dan menarik ya. Ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu bisa menemukan ya aspek-aspek yang lain ya. Selain simple mungkin harus dinamis ya. Artinya panduan itu tidak kalau terjadi perubahan kondisi di lapangan itu bisa dilaksanakan, jadi harus dinamis ya, harus luas dan sebagainya. Nah, kalau harus ada luas mungkin harus ada beberapa alternatifnya. Misalnya model pembelajaran dengan memanfaatkan discovery and encounter ya. Bagaimana kalau menggunakan secara daring? Bagaimana kalau menerapkan secara luring? Bagaimana kalau diterapkan secara moda kombinasi? Jadi harus bisa luas ya. Artinya pemilihan mungkin Bapak Ibu kalau secara daring ya pemilihan platformnya ya. Pemilihan aplikasi apakah menggunakan kelas maya rumah belajar atau menggunakan Google Classroom dan sebagainya, maka harus banyak pilihan yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Di aplikatif, ringkas ya, tapi harus dinamis ini ya. Ini banyak kriteria, mungkin Bapak Ibu bisa menentukan kriteria yang lain selain simple, aplikatif, mudah, ringkas. Mungkin juga harus dinamis, harus luas, dan sebagai selain itu juga mungkin harus harus jangan terlalu tebal ya, jangan terlalu lama menghabiskan waktu di situ ya. Ini. Jadi karena apa? Kami contohkan tadi misalnya kalau setahun itu hanya 2 atau 3, ya kira-kira jangan berlama-lama gitu. Ini. Nah, ini harus menentukan tadi beban kerja Ibu ya. Dia harus ada unsur membuat pedoman. Nah, karena untuk menarik Bapak Ibu ya di dalam membuat pedoman mungkin bisa dalam bentuk infografis ya. Di contoh misalnya panduan pembelajaran jarak jauh yang ditulis dibuat oleh GTK itu dalam bentuknya adalah infografis ya. Dibentuk dalam bentuk icon ya, yang mewakili kata guru, orang tua, siswa, dan sebagainya. Di banyak gambar, banyak icon-icon sehingga menarik, sehingga mudah diingat, sehingga aplikatif tadi. Terus yang kedua, jika ada tulisan dalam bentuk diagram, ya, mungkin perlu dibuatkan min map-nya ya, atau mungkin alurnya ya. Nah, diagramnya ini juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Terus yang ketiga, misalnya agar menarik, seperti kami sampaikan di awal, mungkin pemilihan komposisi huruf ya,
hurufnya, warnanya, gaya khas, dan sebagainya. Ini juga harus Bapak Ibu pertimbangkan. Di aspek-aspek grafisnya Bapak Ibu ya. Di dalam membuat naskah, kemampuan kompetensi yang Bapak Ibu perlukan yaitu yang pertama Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menulis ya. Menulis deskripsi bagaimana harus membuat latar belakang, merumuskan tujuan, menentukan sasaran, menentukan strategi pengelolaan dan sebagainya. Itu kemampuan untuk menulis. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan visualnya. Bagaimana bentuk infografisnya, bagaimana panduan itu agar bisa menarik, itu bisa mudah diikuti, luas, dan sebagainya. Sehingga harus Bapak Ibu buat yang sesimpel mungkin ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Saya WA sesuatu itu di chat. Ya, baik Maknya. Baik, kira-kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa kita sambung dengan diskusi gitu kira-kira Mas Aryo ya. Kebetulan sudah di slide terakhir tadi ya. Kita lanjut Bapak Ibu nggih. Sampun Pak Bambang. Monggo Mas Aryo mungkin ada. Nggih. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sajian yang menarik nggih, sambil teringat oh iya saya tadi belum makan siang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau sempat nyambi-nyambi tadi nggih. Jadi tapi benar kok tadi kok nggih. Ada teman-teman mengingatkan. Demikian Bapak dan Ibu nggih. Alhamdulillah kajian kita kali ini selama 60 menit lebih dan pesertanya itu mentok terus keluar masuk kayaknya seperti nganu nggih. Tiketan yang ikut itu tadi Pak Hamzah juga sempat keluar tadi nih. Alhamdulillah juga sempat bisa masuk lagi nih matur nuwun. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab nggih, tanya jawabnya yang tadi sudah kita sampaikan, yang kita utamakan yang sudah nulis di chat nih. Jadi bukan tanya langsung, waktunya habis nanti nggih. Tanya jawab di chat. Penyusunan ini, nyon saya Pak Bambang langsung nggih, nanti dijawab satu-satu nggih. Penyusunan panduan pemanfaatan model pembelajaran digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau pengguna. Mohon dijawab ini. Tadi ditanyakan jam 1.44. Silakan. Baik di Bapak Ibu tadi di sistematika di bab 1 Bapak Ibu harus menentukan panduan ini untuk siapa. Artinya adalah sasaran ya. Panduan ini adalah Bapak buat, Bapak susun untuk siapa. Nah, ini kalau panduan pembelajaran ya otomatis untuk komunitas pembelajaran. Komunitas pembelajaran itu bisa guru, bisa orang tua, bisa siswanya. Nah, maka karena merupakan langkah-langkah, maka nanti akan berkaitan dengan perannya, tugasnya. Misalnya guru melakukan apa, siswanya melakukan apa, kalau di pembelajaran Jawa misalnya orang tua melakukan apa. Ini juga harus jelas ya. Jadi memandu apa? Memberikan kompas, memberikan arah, mengarahkan guru-guru harus begini-begini, siswanya harus begitu-begitu. Orang tuanya harus menyediakan handphone, menyediakan pulsa, mendampingi saat vikon dan sebagainya. Itu harus diatur ya di saat melakukan pembelajaran, gurunya harus melakukan apa, siswanya melakukan apa, orangnya tuanya melakukan apa, lingkungannya harus seperti apa dan sebagainya. Ini harus deskripsikan dengan jelas ya. Nah, kami ulang, jadi panduan ini bukan untuk PTP ya, tapi adalah untuk layanan pendidikan. Maka dikatakan di sini judulnya yang kami katakan tadi, yang pertama harus jelas, panduan dalam rangka ya pengelolaan pembelajaran.
Nah, pengelolaan pembelajaran di PTP itu adalah ada 3 ya. Pengelolaan pembelajaran berbasis media, pengelolaan pembelajaran berbasis e-pembelajaran, atau berbasis model pembelajaran. Yang ketiga adalah pengelolaan pembelajaran berbasis aplikasi ya. Ini ya. Harus jelas ini, maka panduan pembelajaran ya dengan memanfaatkan salah satu jenis media. Terus yang kedua bisa model pembelajaran dengan menerapkan salah satu model pembelajaran. Terus yang ketiga bisa Bapak Ibu pilih pengelolaan pembelajaran menggunakan ya, atau menerapkan aplikasi pembelajaran. Bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan teknologi WhatsApp, bisa menggunakan radio, televisi, dan sebagainya. Ini yang harus Bapak Ibu cermati. Yang pertama adalah tadi di lingkup ya, lingkup panduannya mengatur hanya pengelolaan pembelajaran ya. Jadi kalau mengelola penyelenggaraan diklat misalnya bagaimana pendaftarannya, terus bagaimana konsumsinya di diklat ya nggak dapat angka kredit Bapak Ibu ya. Jadi di sini di PTP panduannya sudah dibatasi dalam rangka mengelola pembelajaran. Mengelolanya bagaimana? Berbasis media, menerapkan model pembelajaran atau menggunakan aplikasi apa. Kira-kira demikian Pak Arya. Jelas sekali itu tadi pertanyaan dari Pak Basakara. Ini adalah pertanyaan dari Pak Agus Saryanto. Karena keterbatasan kita dalam mengakses RB itu rumah belajar, bukan reformasi birokrasi, bukan. Ya, betul. Tadi agak kaget, karena bukan guru. Bagaimana cara mengeksplorasi rumah belajar supaya bisa membuat panduan-panduan yang jelas. Nah ini, monggo Pak, kelihatannya ada 2 yang berbeda. Satu berpikir rumah belajar, satu membuat panduan. Monggo matur nuwun. Sekalian satu lagi Pak, di bawahnya ini sekalian nyambung nih Pak. Dari Pak Bali Dewa. Merujuk kepada materi yang disampaikan, maka dalam pembuatan panduan atau pedoman sepertinya harus menggandeng orang IT. Mengingat tidak semua PTP berasal dari background teknologi pembelajaran. Mohon petunjuk bagaimana dalam pembagian AK-nya jika menggandeng orang IT. Ini kelihatannya PTP masih rancu antara teknologi pembelajaran dengan teknologi informasi, Pak Bambang. Monggo, ada 2 yang mirip nih, silahkan. Baik, yang pertama bagaimana untuk mengeksplor Bapak Ibu, bagaimana bisa mempelajari, menguasai untuk salah satu platform tadi ya, di salah satu platform Kemdikbud, yaitu adalah portal rumah belajar. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar secara mandiri, ya kami silahkan dioprek aja ya, dibuka, terus dicoba-coba gitu ya. Misalnya di sumber belajar ada apa, misalnya ada sumber belajar berupa multimedia bentuknya apa, topik apa, dan sebagainya ya. Atau sebenarnya Bapak Ibu di sumber belajar, di rumah belajar ada 2 panduan ya, yang dipandang di dashboard-nya. Ada panduan tadi, panduan pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah. Itu ada ditempel di dashboard-nya. Terus yang kedua ada panduan belajar dari rumah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan rumah belajar. Itu bisa Bapak Ibu download di halaman rumah belajar atau di dashboard-nya. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin untuk menulis atau membuat panduan. Nah, sebenarnya yang disarankan ya, yang dikehendaki oleh PTP itu adalah menulis panduan sesuai dengan ya
media atau aplikasi yang sedang Bapak Ibu buat atau sedang Bapak Ibu kembangkan ya. Misalnya di instansi Bapak Ibu misalnya sedang mengembangkan aplikasi apa gitu lah. Nah, itu yang Bapak Ibu kembangkan, maka langkah kerja PTP itu adalah harus sistematis ya, mau dimulai dari analisis, perancangan. Lah, di perancangan itu nanti ada berbagai butir ya. Ada butir penyusunan rancangan, terus penyusunan standar, penyusunan juknis, penyusunan panduan, pembuatan GBPM dan sebagainya. Jadi harus mestinya adalah panduan yang Bapak Ibu buat sesuai ya yang tugas instansi yang sedang Bapak Ibu kembangkan. Akan membuat media apa, membuat model apa, membuat aplikasi apa ya. Ini. Nah, kalau terpaksanya Bapak Ibu menggunakan platform yang lain, ya kami silakan. Maka untuk membuat platform yang lain, misalnya Bapak Ibu juga harus harus berkolaborasi. Ya. Ini jadi dimungkinkan untuk melakukan tugas-tugas PTP, Bapak Ibu harus berkolaborasi. Ya. Contoh misalnya pembuatan atau pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Nah, sebaiknya mungkin Bapak Ibu menguasai model pembelajarannya, mungkin teman-teman profesi yang lain ya, bekerja dengan profesi yang lain, misalnya Pranata Komputer atau Widya Suara, untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi penggunaan aplikasinya mungkin Bapak Ibu harus kerjasama dengan teman-teman yang menguasai aplikasinya. Nah, terus mungkin Bapak Ibu harus bekerja sama dengan Widya Suara yang menguasai kontennya. Bisa ini ya. Jadi di dalam melakukan penyusunan panduan ini bisa dikerjakan dalam sebuah tim ya. Nah, sebaiknya dalam sebuah tim dituangkan dalam bentuk surat tugas, itu minimal ya. Minimal dalam bentuk surat tugas. Syukur-syukur ya kalau mungkin Bapak Ibu ada dalam butir pengembangan profesi itu menyusun buku pedoman pelaksanaan ya. Terus menyusun buku pedoman petunjuk teknis ya. Itu sama sebenarnya berupa panduan tapi bentuknya buku ya. Kalau bentuknya buku bisa Bapak Ibu ajukan butir pengembangan profesi. Nah, ketentuan di sana, ketentuan misalnya Bapak Ibu membuat buku pedoman pelaksanaan, sebaiknya ini adalah dituangkan dalam bentuk SK ya. Jadi ada tugasnya dalam bentuk SK. SK sebaiknya apa? Dikeluarkan pada pejabat level eselon 2 atau eselon 3 atas nama eselon 2. Ini jadi harus ada ketentuannya di sana. Nah, ini bisa lebih dari 4 orang. Ini juga harus Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu naskah yang akan Bapak Ibu buat ini nanti akan diajukan pada butir yang mana? Kalau pada butir panduan atau pedoman pengelolaan pembelajaran, kami sarankan sebaiknya ya melibatkan berbagai program lain, tapi jumlahnya paling banyak 4 orang ya. Ini karena ada pembagian dalam pembagian angka kredit ya. Di penulis 1, 2, 3, dan 4. Penulis 1 memperoleh 40%, penulis 2, 3, dan 4 memperoleh 20% dari satuan angka kredit. Ini jadi harus Bapak Ibu pertimbangkan. Ya enak mengerjakannya tapi dapat angka kreditnya hanya 20%. Kalau 20% dari 1 ya hanya dapat 0, ya. Ya kalau 0, setahun nyusun 2, kira-kira Bapak Ibu akan memperoleh berapa ini ya. Terus akan naik pangkat tahun berapa, enggak kebayang ini itulah. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kami ulang ya,
Disilahkan Bapak Ibu kalau ingin membuat panduan ya, sebaiknya adalah kerjasama dengan profesi yang lain, syukur dengan sesama PTP ya ini ya. Tapi kalau kompetensi tidak memungkinkan, dibolehkan kerjasama dengan profesi yang lain ini, berkolaborasi ini. Baik, kira-kira demikian Mas Arya. Monggo bisa dilanjut ya. Terima kasih, masih banyak sekali pertanyaan ini sebenarnya Bapak. Ini ada yang terkait dengan masalah IPA, bagi kita dari ceritanya, tapi monggo, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu harus ada DIPA seperti itu bagi saya Pak, bagi kami dari LPMP. Kalau menunggu DIPA kita nggak jalan-jalan gitu. Kemudian ada lagi yang lain ini Mbak Fona sama Bu Linda, ini terkait dengan bagaimana membuat pedoman untuk media pembelajarannya. Apakah kita harus ada medianya, kemudian analisnya bagaimana. Kemudian ada lagi yang lintas, jadi ini yang saya utamakan, yang ini sebenarnya Pak, yang lain nanti bisa didiskusikan lah melalui grup gitu, tidak apa-apa. Ini yang lintas kementerian ini, ada yang lintas kementerian atau lintas kita di DPK, kemudian Dikdasmen, ada yang dari perguruan tinggi Bapak. Nah, ini yang kelihatannya perlu kita utamakan. Bagaimana implementasi di perguruan tinggi yang notabene sistem pembelajarannya berbeda dengan tingkat dasar dan menengah. Mohon maaf yang dari UB, PTP, UB Rulin, saya lewati tidak apa-apa, masalah panduan praktikum masuk ke ranah PTP, bukan saya lewati. Karena waktu kita mepet Pak, maksimal 5 menit, monggo Bapak Bambang menjelaskan ini Pak. Terakhir ini, bukan terakhir. Baik, yang pertama mungkin bisa saya tangkap tadi pertanyaan yang pertama, apakah dalam menyusun panduan ini harus tersedia dukungan dari DIPA gitu ya? Ya monggo-monggo saja, boleh ada dukungan, boleh tidak. Syaratnya, ketentuan utamanya harus ya tercantum di SKP. Ya. Kalau SKP Bapak tertulis akan membuat panduan, akan membuat pedoman, ya harus ya itu dilakukan. Apakah ada dukungan DIPA atau tidak? Ini harus opsional ya, jadi harus Bapak Ibu. Maka kembali, maka dalam menyusun SKP juga harus Bapak Ibu cermati betul kira-kira bisa memenuhi dukungan DIPA dari instansi atau tidak. Itu yang harus Bapak Ibu cermati. Terus yang kedua tadi adalah berkaitan dengan panduan di perguruan tinggi. Di contoh misalnya panduan untuk ya karena kalau di perguruan tinggi mungkin agak sedikit berbeda ya. Beda dengan kami di Pustekom, memang tugas lembaganya, tugas institusinya sama dengan tugas PTP. Nah, mungkin bagi teman-teman PTP yang tugas lembaga, tugas dan fungsi lembaganya kurang relevan ya, atau tidak relevan dengan tugas PTP, ya harus pandai-pandai ya. Contoh misalnya di perguruan tinggi, PTP hanya membantu dosen dalam melakukan mengelola lab misalnya ya, dia hanya mengelola lab ya misalnya, ya kita bisa misalnya memandu panduan melakukan praktek dan praktikum apa ya untuk mata kuliah apa di semester berapa pada jurusan apa dan sebagainya. Jadi masih mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dikaitkan di misalnya panduan melakukan praktek dan praktikum dengan menggunakan model pembelajaran apa untuk mata kuliah apa dan sebagainya. Jadi harus pandai-pandai Bapak Ibu. Jadi harus cermat untuk memilih aktivitas, memilih kegiatan sehingga panduan kita ini selain untuk memenuhi angka kredit juga bermanfaat, bisa diterapkan di lapangan gitu. Jadi banyak Bapak Ibu ya. Demikian juga mungkin Bapak Ibu ya, di contoh misalnya di LPMP mungkin
tugas lembaganya hanya sedikit yang relevan ya dengan tugas-tugas PTP. Lah ini juga harus Bapak Ibu pandai-pandai tadi. Pandai yang pertama tadi, rumusan judul harus jelas ya misalnya. Suatu contoh misalnya panduan melakukan peningkatan kompetensi untuk guru misalnya juga bisa ya. Jadi melakukan bimbingan atau melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk mata pelajaran apa dan sebagainya. Ini juga masih memungkinkan. Baik, Mas Arya, monggo. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya masih banyak, saya yakin kalau kita buka lagi, tapi ini sudah pukul 14.41 Pak Bambang. Jadi mungkin kita cukupkan saja, betapapun apa yang kita kerjakan ini tetap tidak akan cukup. Ini yang jenengan sampaikan ini pasti akan sangat menginspirasi bagi teman-teman, bagi kita, terutama bagi saya ini yang dari tadi itu asik Pak mendengarkan cerita panjenengan ini. Luar biasa nggih. Matur nuwun Pak Bambang nggih, matur nuwun atas kelonggaran waktu panjenengan dalam membimbing kami membedah bagaimana sih tips and trik menyusun sebuah pedoman atau panduan pengelolaan model pembelajaran. Nanti lain kali mungkin kita perlu membedah kalau bagaimana itu bukan model pembelajaran tapi media pembelajaran, apa saja yang harus kita lakukan. Ada media sederhana, ada sampai ke hypermedia, ada aplikasi. Mengaten Pak Bambang, matur nuwun. Assalamualaikum nggih, kita sama-sama Pak ini. Sama-sama, makasih Mas. Baik, terima kasih Mas Arya. Mungkin ada minta waktu sedikit Mas Arya. silakan ya. Kira-kira sedikit pengalaman Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mungkin banyak kurangnya, mungkin ada salahnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Bambang. Kita di akhir acara ini, di penghujung closing ini, tadi itu kebetulan Pak Subianto itu kok tahu-tahu kehilangan sinyal, jadi pada akhir kegiatan ini kami kembali memberi kesempatan panjenengan Bapak, monggo silakan sekalian closing pun. Ya. Terima kasih Pak Lulut. Yang saya hormati Pak Lulut, teman-teman semua, Mas Bambang yang tadi paparannya luar biasa. Perkenalkan, ini saya mau share ini materi sebentar aja. Kami ada di Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 balai di bawahnya Pusdatin, dulu Pustekom yang menjadi pembina PTP seluruh Indonesia dari beberapa kementerian, tapi yang paling banyak sepertinya tadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya sengaja memperkenalkan, kami memang ada 3 balai. Balai yang pertama ini yang saya ini ada kami adalah di Kabupaten Sidoarjo, di mana kami adalah Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. Ada di sebelah kiri sendiri. Kemudian yang tengah ini gedungnya dari Semarang, Balai Pengembangan Multimedia. Kemudian yang paling kiri ini adalah Balai Pengembangan Media Radio yang ada di Jogja. Kalau Pak Lulut mungkin sudah terbiasa kalau dolan-dolan di sini ya. Ketiga balai ini sama-sama mengembangkan model-model model-model pengembangan media pembelajaran, khusus berbasisnya berbeda-beda. Kami di televisi, kalau yang di Semarang adalah multimedia, dan di Jogja ini ada di radio. Selanjutnya, karena memang balai pengembangan itu tusinya sangat erat sekali dengan PTP, pengembangan PTP, maka teman-teman PTP yang ada di 3 balai maupun di Pusdatin ini relatif tidak mengalami kesulitan, seperti kegiatan fungsinya ada di 3
fungsi yang awal, yaitu kegiatan analisis, ada kajian-kajian di situ, kemudian studi kelayakan dan lain-lain ada di situ. Kemudian yang kedua adalah mendesain atau merancang model pembelajaran yang berbasis media video dan televisi. Dan yang ketiga adalah pembuatan model pembelajaran media video dan televisi ini adalah syutingnya. Dan seterusnya sampai dengan implementasi di lapangan, ada juga evaluasinya. Nah, di dalam pengembangan pengembangan model pembelajaran, kami melakukan pendekatan melalui ADI. Pendekatan ADI, meskipun banyak sekali pengembangan model-model pembelajaran ini yang ada secara teoretik di akademi, tetapi 3 balai ini dan mungkin Pustekom juga ini melakukan pendekatan kepada ADI. Jadi istilah kepanjangannya adalah kami melakukan sebuah kegiatan analisis, desain, development, kemudian implementasi sampai dengan evaluasi. Selanjutnya dari teori-teori ini kami membuat alur pengembangan media televisi, yaitu kegiatan analisisnya. Jadi teman-teman PTP itu membuat instrumen, beberapa instrumen yang kami tujukan kepada beberapa responden-responden, apa sih yang mereka butuhkan, baik itu kontennya maupun kompetensi yang belum dimiliki dan lain-lain. Nah, sehingga setelah itu kami melakukan penyusunan kita rancang, kita desain seperti apa media nantinya. Nah, ini kaitannya dengan tadi siapa sasaran kita. Kalau memang siswa kalau mungkin di LPMP atau di di B4TK itu mungkin guru, sehingga kan di situ ada Widya Suara selaku narasumber utamanya. Nah, ini tentunya perancangannya tentunya berbeda. Setelah itu kita menyusun kalau dalam pembuatan media video, media televisi, radio dan multimedia, tentunya kita akan menyusun garis besar isi medianya. Jadi fondasi dasarnya seperti apa. Jadi harus kuat dengan melibatkan beberapa ahli-ahli atau konten spesialis. Nah, setelah kita susun fondasinya, garis besar isi medianya, kita tulis skenario, karena kalau kita di bidang radio, televisi maupun multimedia pasti ada naskahnya, skenario medianya. Nah, dari skenario ini skenario bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk audien, tetapi ini untuk kerabat kerja yang akan memproduksi, membuat bahan belajarnya yang berbasis media tadi, apakah media radio, media televisi, maupun media multimedia. Nah, setelah jadi, tentunya dilakukan sebuah tahapan, yaitu uji coba. Uji coba secara internal dan uji coba secara eksternal, keluar, seperti apa tanggapannya. Nah, ini sebelum uji coba tentunya kan teman-teman PTP membuat instrumen validasi daripada media yang sudah dibuat. Seperti apa? Unsur yang dibuat instrumennya adalah misalnya tentang validasi tentang materinya, apakah materi ini sudah sesuai, sudah bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Nah, setelah itu di uji coba ini kan akan terlihat di sini apa yang kurang. Nah, kalau kurang segera direvisi. Nah, kalau sudah oke, ya langsung kita manfaatkan. Nah, pemanfaatan media-media yang kami buat ini ada banyak. Jadi pemanfaatan media secara langsung waktu implementasi di lapangan, ataupun pemanfaatan yang kami distribusikan kepada channel-channel yang ada seperti di TV Edukasi, Rumah Belajar, tentunya kami sebagai kontributor juga dari TV Edukasi dan Rumah Belajar. Dan ini adalah sebuah alur pengembangan media televisi yang kami lakukan, dan setiap tahapan ini kita evaluasi supaya apa? Main goal yang kita tetapkan di awal itu supaya tidak melenceng. Apa melenceng bahasa Indonesia? Tidak belok, sehingga apa yang menjadi tujuan utamanya, main goal-nya sudah bisa kita sesuai dengan harapan kita.
Selanjutnya untuk proses produksi. Sebenarnya kami di proses produksi media televisi itu membagi 3 tahapan, yaitu tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi tentunya. Kalau di praproduksi ini tadi masih dalam bentuk konsep-konsep sebenarnya. Blueprint yaitu hasil rancangan tadi kita buat tadi GBM-nya di sini, ini masuk di dalam apa namanya yang tadi by design tadi. Jadi outline GBM, kemudian kita membuat naskahnya. Setelah naskah itu ada treatment-nya, ada sinopsis dan lain-lain di dalam sebuah skenario tentunya. Nah, dari naskah yang tadi ditulis oleh seorang penulis naskah dengan didampingi oleh pengkaji media dan pengkaji materi tentunya. Kenapa kalau didampingi pengkaji media dan pengkaji materi? Karena penulis kan bukan ahli materinya, sehingga untuk materi yang ditulis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah ini selesai, maka dilakukan sebuah pertemuan script conference, yaitu pertemuan naskah yang tadi ini siap produksi sudah dipegang dan dipelajari oleh sutradara. Setelah itu sutradara dan penulis melakukan sebuah temu awal sebelum syuting, yaitu script conference, di mana sutradara ini membaca dan memahami. Mungkin belum ada sesuatu yang belum paham, maka disinilah sebagai media tanya jawab, wahana tanya jawab, apa yang dimaksud tulisan ini oleh penulis, maka sang sutradara ini akan melakukan pertanyaan. Nah, di sini setelah deal semua, maka dilakukan sebuah proses hunting, mencari lokasi sesuai dengan kebutuhan naskahnya atau skenario. Dari skenario itu ada hunting, kita melakukan, kemudian kita lakukan rapat produksi, technical meeting, dan latihan pemain. Sebenarnya sebelum latihan pemain ada pemilihan pemain dulu, mencari pemain yang sesuai dengan karakteristik yang ada yang sudah ditulis di naskahnya. Nah, langkah ini kemudian sudah fit dan sudah ada perjanjian dari pihak-pihak yang terkait, maka dilakukan sebuah perekaman atau syuting. Nah, kalau kita sudah melakukan kegiatan syuting, tentunya ada pasca produksi, yaitu editing dan uji coba. Setelah itu kita finalisasi. Setelah kita finalisasi, langkah selanjutnya adalah pemanfaatan atau siaran. Nah, ini adalah sebuah rangkaian yang sangat panjang dari awal kegiatan analisis sampai dengan hasil yang sudah diharapkan. Dan satu lagi kami ingin berpesan sponsor bahwa di lembaga kami juga ada namanya Jurnal Kwancan yang terakreditasi Sinta 2. Monggo bagi Ibu Bapak yang menulis jurnal-jurnal ilmiahnya bisa dikirim di Jurnal Kwancan. Saya kira itu kami Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, saudara kami yang di Jogja itu Media Radio, saudara kami yang ada di Semarang Multimedia, insya Allah dengan tangan terbuka akan membantu Ibu Bapak PTP yang ingin mengetahui gimana sih prosesnya, gimana sih secara detailnya melaksanakan kegiatan rekaman, kalau yang ada rekaman itu tiga-tiganya sepertinya ada. Multimedia juga ada rekaman audio, di mana ada editing juga. Kalau di multimedia, di radio juga ada rekaman suara, juga ada editing. Begitu juga di tempat kami. Dan mungkin di lain waktu, insya Allah kalau pandemi sudah selesai dan artinya sudah tidak ada lagi virus-virus, insya Allah kalau bisa diizinkan untuk bertemu secara luring, kami dengan membuka pintu lebar-lebar bagi Ibu Bapak yang ingin belajar secara langsung pembuatan media pembelajaran. Jujur teman-teman PTP yang ada ada PTP-nya kalau nggak salah, yang dari LPMP Sorong, Papua Barat pernah berkunjung kami dan belajar bagaimana caranya pembuatan media video pembelajaran. Saya kira itu dari saya, Pak Lulut. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tadi sempat terlempar, saya terkejut. Nah, saya ngomong sendiri ini, saya gitu.
Jadi monggo silakan Bapak Ibu yang mungkin berkenan atau bertanya gimana sih enaknya membuat program, kalau istilahnya kalau orang ngomong syuting itu wah pasti biayanya mahal dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa trik yang kita bisa manfaatkan. Misalnya Kak, kameranya cuma ini, ya sudah, kamera ini untuk kalangan terbatas, tidak untuk broadcast. Kalau untuk broadcast memang luar biasa persyaratannya. Ada signal video, signal audio yang harus dipenuhi tentunya. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Lulut, ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Subianto atas dosennya, atas pengenalan panjenengan terhadap televisi. Jujur itu satu-satunya BPM TPK yang belum saya kunjungi Pak Pusdatin sering BPM sering. Terus dengan radio yang Jogja itu sudah banyak teman yang di TV itu. Kenalan saya yang paling akrab itu saat itu baru almarhum Pak Jamil, Pak. Baru Pak Jamil. Nah, sekarang ada kenal lagi Bu Adelina, tapi kok masuk Bu Adelina ya, kita cari teman yang lain lah yang tidak Bu Adelina ya Pak ya. Susah nanti. Mau mencari Pak Bu Adelina jadi. Siap. Nggih, matur nuwun atas apa yang disampaikan panjenengan. Demikian Bapak Ibu, pengenalan kita tentang pekerjaan kita tentang ke-PTP-an ya. Jadi kita mudah-mudahan per tahun ini kita sudah mulai fokus kalau kita ada kegiatan visi PTP, apa materinya ya kita tingkatkan keterampilan kita sebagai PTP supaya dapat bekerja lebih baik. Matur nuwun Pak Subianto, matur nuwun Bapak Bambang, kemudian tadi saya beberapa PTP utama ada Bu Garti. Mohon maaf Bu, dulu saya pernah berjanji ke Bu Garti mau melakukan evaluasi pelatihan blended tapi keburu tidak boleh kemana-mana nih Bu Garti, padahal dulu sudah nyiapkan evaluasi saya Bu ya. Mas Nuwun, kemudian ada Pak Mansur. Mungkin sebelum saya tutup Pak Ketua Harian Pak Budi mau matur sebentar 1 menit Pak Budi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu kami serahkan ke Pak Budi. Monggo silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf kegiatan di samping ruangan. Kita off dulu Off dulu sebentar. Mungkin Pak Lulut dilanjut dulu Pak Lulut. Nanti saya nunggu adzan dulu. Ini saya tutup saja, enggak apa-apa Pak Budi ya. Saya kembalikan ke host. Matur nuwun atas perhatian kita bersama-sama, juga seluruh pemirsa di YouTube. Mohon maaf sekali karena ini kita sudah lama tidak on air nggih. Ini tahun pertama bulan Februari dan pertemuan kita yang pertama di tahun ini mungkin yang di YouTube agak terlambat. Sebelum kita tutup, closingnya sederhana saja. Mari kita berdoa bareng-bareng menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, matur nuwun. Alhamdulillah atas kerjasama kita yang baik hari ini. Matur nuwun. Memegang kendali kegiatan saya kembalikan kepada host Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kaget-kaget. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Hamzah, silakan Pak Hamzah. Hamzah, silakan. Mungkin Hamzah jaringannya agak rendah Pak Lulut. Jadi mewakili beliaunya, terima kasih kepada Bapak Subianto
selaku Kepala BPM TPK dan kepada Pak Bambang Warsita selaku narasumber. Kami sangat senang sekali di 2021 awal ini kita sudah mendapatkan ilmu dari Pak Bambang. Dan semoga ke depan nanti kita sering mengadakan kegiatan ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas ketidaknyamanan di awal tadi sehingga menjadi kebingungan untuk bergabung di mana. Tetapi ini adalah cambuk bagi kami untuk memperbaiki APTPI lebih baik lagi ke depan. Terima kasih dari kami selaku Ketua PTPI dan saya harap Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Pak Budi, Selamat mungkin sore sebelum juga. ditutup ada foto bersama dulu, Pak, Oke, Silakan. ya untuk dokumentasi. ya. Pak Hamzah yang mendokumentasi. Ya, saya. Ya, Oke. diaktifkan semua kamera supaya bisa saya capture dulu. Oke, kita hitung 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah ya, rampung kakek tadi Pak. Ya, Bu Diana, monitor. Ya, Pak Hamzah, ditutup ya. Ya, kita tutup aja dulu Oh, room ya. Baik, baik. Ya, saya stop recording. Terima kasih.